Melanjutkan hari kedua perjalanannya Om Bro dari Blitar menuju ke kota Pacitan. Di hari ketiga ini kita akan eksplor dari kota Pacitan, dari homestaynya Om Bro menuju ke Yogyakarta teman-teman. Jadi di kesempatan konten kita kali ini, di hari ketiga perjalanan 1700 km-nya Om Bro bersama Supermam dan si Bolo dari Denpasar Bali menuju ke Yogyakarta, kita akan melewati atau mengeksplor suasana pantai yang estetik asik tentunya di jalur lintas JJLS Pansela dari kota Pacitan menuju ke Yogyakarta via pantai-pantai estetik asik yang ada di daerah Kabupaten Pacitan teman-teman. Jadi seperti apa keseruannya? Yuk kita let's go dulu. Perjalanan tak terlalu jauh ya, Kang. Semangat ya. Kita tes pinggangnya, semangat. Nanti kita cari sarapan di jalan. Siap. Panoramanya teman-teman. Tuh sama si Bolo. Kita di atas jembatan ya, jembatan Kali Cokel namanya di Pantai Banyu Tibo. Kita mau lanjut perjalanannya dulu menuju ke Yogyakarta. Tulang menjangan rusak tadi. Beneran? Beneran. Oh. Susah banget ya. Selamat pagi teman-teman. Dari alun-alun kota Pacitan. Oh ternyata ada perbukitan. Kemarin malam nggak kelihatan ya. Kita mau opening dulu ya di titik 0 Pacitan. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro di perjalanan hari ketiga ya. Di titik 0, tuh titik 0 Pacitan 0 km di depannya alun-alun Pacitan. Kita akan melanjutkan perjalanan bersama Om Bro, Supermam, dan si Bolo. Kita akan menuju ke Jogja. Tapi sebelum lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, kita let's go dulu. Kita nikmati perjalanannya. Siapkan kopi dan camilannya teman-teman. Dari alun-alun Pacitan, kita mau balik lagi ya teman-teman menuju ke arah Pantai Soge karena kita mau melewati jalur lingkar Pacitan. Biasanya kemarin kita lewat sana malam, nggak kelihatan apa teman-teman, dan sekarang kita akan lewat sana. Dari yang lagi persiapan 17-an. Dari Tugu apa nih sayang? Coba dibaca sayang. Oh Tugu, pokoknya Tugu Pacitan itu di Taman Tenceng gitu teman-teman. Di Taman Tenceng kita akan lanjut untuk menuju ke Pasar Argo Winangun ya kalau nggak salah, di depan. Nanti ada terminal taksi Pacitan dan kita akan menuju ke jalur lingkar Pacitan. Jadi seperti inilah suasana pagi ya di kota Pacitan teman-teman. Di kesempatan pagi hari ini di tanggal 16 Agustus di jam setengah 8 pagi. Karena mungkin kita kecapean, maunya kita berangkat jam 6, tapi karena kita kecapean, bablas kesiangannya saya. Kita bangunnya kesiangan, tidurnya juga enak, jadi kita kesiangan deh berangkatnya. Tapi nggak apa-apa, karena dari Pacitan ke Jogja ini mungkin nggak terlalu jauh, jadi kita bisa melakukan perjalanan santai, mungkin nanti mampir-mampir lagi. Dan mungkin di kesempatan hari ketiga ini kita akan finish nanti di Jogja teman-teman.
Nah, ini ada jembatan yang cukup panjang ya di kota Pacitan ini, dan panorama pegunungan, perbukitan sudah mulai terlihat. Ini jembatannya. Terminal Arjo Winangun. Ya. Nah, ini adalah jalur ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman datang dari kota Pacitan untuk menuju ke Pantai Soge saya, ini dia jalurnya. Estetik asik dengan perbukitan yang luar biasa teman-teman. Kita akan berhenti dulu lihat panoramanya teman-teman semuanya, biar teman-teman tahu. Tuh teman-teman, jadi ini perbukitan untuk yang bisa teman-teman nikmati di jalur lintas dari kota Pacitan menuju ke Pantai Soge. Itu full perbukitan, persawahan, sangat-sangat estetik asik. Perjalanan tak terlalu jauh ya, Kang. Semangat ya. Kita tes pinggangnya, semangat. Nanti kita cari sarapan di jalan. Siap. Panoramanya teman-teman. Tuh bersama si Bolo, Supermam. Yes, kita lanjut lagi teman-teman, menuju ke jalur lingkar Pacitan. Jadi di jalur lingkar Pacitan itu juga ada apa tuh kemarin sayang? Museum SBY ya, museum dan galeri Presiden SBY, Presiden ke-6 ya, Republik Indonesia. Nah, ini dia Yogyakarta, 111 km. Oh, cuma 111. Cuman 111. Yes, kita masuk di sini teman-teman. Nah, ini dia. Selamat datang di kota kelahiran SBY, Presiden RI ke-6 Pacitan. Nah, untuk teman-teman ketahui, ini adalah jalur lingkar Pacitan. Sebenarnya jalur ini nggak terlalu panjang. Nanti akan ketemu lagi ke jalur utama di tempat kita tadi keluar dari homestay teman-teman. Jalur utama, jalur nasional itu. Cuma dibuatkan jalur lingkar ini oleh pemerintah setempat untuk memudahkan teman-teman yang ingin langsung ke Jogja tanpa harus mampir ke kota Pacitannya. Jadi kalau teman-teman datang dari JLS, itu teman-teman bisa langsung lewat jalur lingkar Pacitan ini untuk menuju ke Jogja tanpa harus melewati pusat kota Pacitan. Kalau misalnya teman-teman ingin buru-buru seperti itu. Dan inilah dia panoramanya teman-teman, sangat-sangat estetik asik, luar biasa pokoknya. Ih, mantap teman-teman. Oke teman-teman, kita belusukan dulu sama Supermam jalur persawahan nih di jalur lingkar Pacitan ya. Tuh panoramanya teman-teman. Tuh bisa dilihat ya panoramanya. Wih, mantap, perbukitan estetik asik. Nah, ini kita udah kembali lagi ke jalur utama. Kita lanjut dulu perjalanannya ya teman-teman semua. Tuh teman-teman, tadi kita masuk jalur sana, jalur belusukan di sebelah sana. Biar dapat aja kata Supermam, dan sekarang kita kembali ke jalur utama nih teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya perjalanan. Kemarin waktu Omro sama Supermam lewat malam hari di sini teman-teman, jalur ini cukup rame ya. Ada banyak dagang-dagang, ada banyak warung tenda sebagai pusat kuliner. Dan mungkin nggak tahu ya kalau malam mungkin dipakai jalur speeding sama anak-anak muda di Pacitan. Karena jalurnya cukup lebar dan lurus nih teman-teman di jalur lingkar Pacitan ini. Dan kita akan lanjut dulu menuju ke depan museum dan galeri SBY yang ada kurang lebih 1 km di depan. Oke, kita let's go dulu. Jadi untuk teman-teman ketahui, Pacitan ini adalah kota yang dikelilingi oleh perbukitan ya. Jadi hampir semua di area barat, utara, timur itu adalah perbukitan, kecuali di selatan. Kalau selatannya itu pantai teman-teman. Nah, di sini ada sungai yang tadi kita lewati jembatannya di kota itu. Ini dia sungainya teman-teman semuanya. Banyak yang mancing kemarin malam di sini saya. Di video sayang, sungainya sayang. Tuh.
Di sebelah kiri ada sungai teman-teman. Nah, jembatannya cukup panjang karena di bawah itu ada beberapa tanah warga sehingga dibuat jembatannya itu agak sedikit tinggi. Saat ini Om Bro dan Supermam sudah berada di depan museum dan galerinya Pak SBY dan Bu Ani Yudhoyono. Itu dia teman-teman. Jadi karena ini masih pagi, belum buka, jadi kita nggak bisa masuk ya. Buat 5D Yoyet yang suruh Om Bro untuk datang ke sini, ini kita sudah berada di depan aja Kang Yang, belum bisa masuk. Dan kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa jalur lingkar ini adalah jalur integrasinya JLS. Jadi kalau teman-teman seperti yang sudah Om Bro sampaikan tadi nggak mau mampir ke kota Pacitan, terus teman-teman ingin langsung mungkin dari Pantai Soge menuju ke Jogja atau mungkin arah sebaliknya, nah inilah dia. Tapi sekarang jalannya di sini udah agak sempit ya sayangnya. Sudah agak sempit. Ya kita coba saja dulu explore teman-teman. Mudah-mudahan nanti semesta mendukung, cuacanya cerah, dan perjalanan kita lancar setibanya di Jogja. Jembatan Lawas. Jembatan Teleng namanya. Ada hikmahnya teman-teman, kemarin tuh kita kemalaman jadi nggak sampai ke Jogja ya sayang ya. Jadi kita bisa menikmati atau explore pagi dulu di Pacitan kayak di Piket 0 nih. Kalau di Piket 0 longsorannya tanah, kalau di sini batu sayang. Permisi ya, kita numpang lewat. Tuh ada batu-batu yang lewat-lewat, itu kayaknya longsoran. Kayak batu kapur ini, batu kapur. Yang ibu bilang batu kapur itu yang akan menjadi metamorfosis tuh loh. Nah ini dia Tamperan Viewpoint. Kita akan mampir ke Tamperan Viewpoint dulu teman-teman. Ini dia Tamperan Viewpoint Tamperan. Nah ini teman-teman semuanya, ini adalah kalau di Google Maps namanya Tamperan Viewpoint ya. Jadi setelah kita menanjak tadi, di sini ada viewpoint untuk melihat pantai teman-teman tuh. Dan perbukitan yang estetik asik. Kita ngeres sebentar di sini, nggak ngeres sih, cuma berhenti sebentar sayang ya. Habis itu kita lanjut lagi perjalanannya. Nggak boleh lama-lama karena rawan longsor nih teman-teman. Tuh viewnya. Jadi ada hikmahnya ya, kita pagi-pagi itu explore juga karena kemarin nggak jadi ke Jogja karena lewat JLS Gunung Kidul tuh kalau malam katanya rawan. Jadinya kita bermalam di Pacitan dan sekarang kita dapat panorama seestetik asik ini. Ih, mantap. Tak kelihatan ya? Backlight ya. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya nih, Om Bro, itu tas merah itu apa sih? Menghilangkan keestetikan foto. Ini adalah jas hujannya Supermam yang dipakein tas teman-teman, jadi biar bujur tuh nggak cepet panas. Terus di sini kan ada besi nih, besinya bracketnya tas, jadi biar pahanya Supermam nggak sakit kalau perjalanan jauh. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya, Om Bro enakan mana? Suasana malam di Blitar atau di Pacitan? Sebenarnya sih tergantung teman-teman. Kalau Om Bro di mana aja senang, asalkan bersama Supermam, asik. Jadi kalau teman-teman yang senang rame-rame, terus ingin kulineran yang banyak pilihannya, itu lebih rekomendasi Blitar. Tapi kalau teman-teman ingin suasana yang lebih introvert, lebih privacy, itu teman-teman bisa memilih Pacitan karena dia memang sepi ya, nggak terlalu rame seperti di Blitar suasana malamnya. Jadi tergantung teman-teman sih. Kalau Om Bro di mana-mana saja senang asalkan bersama Supermam atau bersama keluarga, seperti itu teman-teman. Nah ini dia jalurnya yang masih kita lewati teman-teman, jalur JJLS Pacitan Jogja. Jadi kalau teman-teman yang bertanya, Om Bro ini jalur ini adalah jalur lingkarnya Pacitan, itu tembusnya kemana? Ini dia tembusnya teman-teman. Ini adalah jalur nasional JJLS Pacitan Jogja.
Nah, nanti di sepanjang jalur ini itu ada beberapa pantai-pantai yang estetik asik ya. Salah satunya adalah Pantai Watu Karung, Pantai Kelayar, Pantai apa namanya lagi satu, aduh lupa, Banyu Tibo, dan nanti sebelum kita memasuki JJLS Gunung Kidul Jogja Pracimantoro itu teman-teman bisa mampir ke 3 pantai yang sudah Umbro sebutkan tadi. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi seperti inilah update-nya di jalur JJLS Pacitan Jogja melalui akses via jalur lingkar Pacitan teman-teman. Nah, ini adalah JJLS terintegrasi ya dari lingkar Pacitan untuk menuju ke Pantai Watu Karung teman-teman dan Pantai Kelayar. Jadi kita saat ini sedang berada di Desa Candi, Kecamatan Pringkuku namanya saya. Kecamatan Pringkuku. Jadi seperti inilah update jalannya di JJLS lingkar Pacitan menuju ke JJLS Gunung Kidul Jogja via Pantai Watu Karung. Jalannya tidak terlalu besar, tapi syukurnya sudah aspal mulus, sudah ada senderan cor-coran juga, jadi aman teman-teman. Dan di sini teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalnya kehabisan bensin, karena di setiap 100 meter itu di rumah warga ada yang menjual bensin eceran. Jadi kalau sarannya Umbro mendingan teman-teman penuhi dulu bensinnya. Tadi kita beli bensin itu di pom ini lagi 25.000, jadi memenuhkan tangki Sibolo aja dulu biar aman teman-teman. Nanti siapa tahu kita dapat jalur belusukan dari Google Maps. Nah itu bahaya nanti kalau bensinnya itu nanggung gitu. Jadi kalau Umbro sudah masuk jalur-jalur seperti ini, itu biasanya Umbro sama Supermam kalau nggak ketemu sama Pertasop atau SPBU pasti beli di pom ini dulu untuk memenuhi tangkinya Sibolo atau tangki motor seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nah, jadi tadi Umbro sempat melihat ya ada wisata Pantai Serau juga teman-teman di jalur Desa Candi, Kecamatan Pringkuku. Dan selain itu, selain yang Umbro sebutkan tadi ada Pantai Kelayar, Pantai Watu Karung, dan Pantai Banyu Tibo. Di sini juga ada wisata Sungai Maron teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin lihat wisata sungai ala-ala Amazon itu di Pacitan, itu adalah wisata Sungai Maron namanya. Mungkin Umbro nggak mampir ya, karena kalau nanti ke Sungai Maron tuh Umbro harus sama anak-anak biar lebih menikmati ya sayangnya. Jadi mungkin kita nanti akan lewat saja jalurnya setelah kita mampir nanti di Pantai Watu Karung untuk sebat. Tuh makamnya pakai genteng, makam. Jadi beginilah ya POV jalur yang teman-teman akan lewati apabila teman-teman datang dari jalur lingkar Pacitan, dari kota Pacitan menuju ke Pantai Watu Karung, Pantai Kelayar, Pantai Serau, dan Pantai Banyu Tibo sebelum nanti teman-teman menuju ke Yogyakarta. Suasana pedesaan di jalur ini masih kental sekali teman-teman, dibalut dengan hijaunya hutan-hutan dan adanya tebing-tebing karang yang sangat estetik asik yang menambah kesyahduan perjalanan kita di kesempatan pagi hari ini sebelum nanti kita akan ngeres di Pantai Watu Karung. Seperti inilah view dan POV yang bisa teman-teman nikmati. Selamat datang di desa wisata Desa Watu Karung teman-teman, semoga bisa terbaca ya. Nah itu dia tadi tapal batas Desa Wisata Watu Karung. Itu artinya sebentar lagi kita akan tiba di Pantai Watu Karung. Jadi seperti inilah ya akses jalannya. Walaupun jalannya ini sudah bagus, aspal mulus teman-teman, dengan tikungan-tikungan yang cocok untuk teman-teman yang ingin cornering, mengetes suspensi motornya yang sudah di-upgrade. Teman-teman bisa di sini, tapi tidak boleh ugal-ugalan karena ini masih di perkampungan teman-teman semuanya. Pokoknya jalur ini adalah jalur estetik asik yang bikin Umbro ketagihan, dan nanti kita akan kembali lagi ke sini bersama si GoGoBro apabila jalur JJLS Pansela sudah terintegrasi dari Banyuwangi sampai di Yogyakarta teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bayar tiket masuk dulu ya ke Pantai Watu Karung. Kita akan melihat ada apa saja sih mumpung di sini teman-teman. Ya. Isi mas. Oke teman-teman, jadi untuk tiketnya itu di 15.000 per orang saya. Di 15. Tapi banyak ada 4 pantai yang bisa kita kunjungi teman-teman. Nah ini dia areanya.
Kita akan ngeres dulu di sini, menikmati suasana pagi di jam 8:30 di Pantai Kasab. Ada perahu-perahu nelayan. Belum pasang sayang, pas pasang baru. Kali Cokel Watu Karung namanya teman-teman, Kali Cokel. Kita ambil footage dulu ya di sini ya. Teman-teman, jadi kita sudah berada di atas jembatan ya, jembatan Kali Cokel namanya, di area Pantai Watu Karung, Desa Watu Karung. Ini dia, ada perahu-perahu nelayan. Dan ini teman-teman, panorama tuh Kali Cokel. Tadi kita datang dari arah sana, dan ini dia Kali Cokelnya. Dan Pantai Watu Karung tuh ada di balik perbukitan di sebelah sana teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke pantai yang ada di sini. Ada pantai apa saja, kita eksplor dulu ya. Mumpung kita lagi berada di Pacitan. Ini kita berada di Pantai Kasab. Jadi ada ini teman-teman, ada sungai ya. Ada sungai di pinggir jalur menuju ke Pantai Kasab nih, di Kali Cokel nih namanya nih teman-teman tuh, estetik asik. Nah, ini teman-teman, ini Kali Cokel ya, tuh di Pantai Kasab. Om Bro nggak masuk ya ke Pantai Kasabnya, karena apa? Karena kita mau ke Pantai Watu Karungnya sih fokusnya gitu. Jadi sebenarnya nanti kita coba akan lihat footage-nya kalau cuaca yang mendukung, pakai drone ya Bu ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau teman-teman mau ke pantai-pantai yang ada di Pacitan, mungkin hampir sebagian besar di Jawa Bu ya, tiket masuknya itu satu teman-teman 15.000 gitu. Cuman nanti kalau kita mau parkir lagi di spot pantainya itu beda lagi bayar parkirnya ya, sama spot selfie beda tuh dia. Kali Cokel teman-teman, semoga bisa terlihat ya. Nah ini dia jalurnya di sepanjang Kali Cokel. Kita rekam dulu, set tuh pohon-pohon kelapa yang estetik asik teman-teman semuanya. Nah, ini dia ya jalurnya. Semoga teman-teman bisa menikmati perjalanan kita di hari ketiga ini, walaupun dengan keterbatasan peralatan karena Om Bro nak bawa helmet mounting. Sip. Nah ini teman-teman, sungai atau Kali Cokel tadi itu terintegrasi dengan pantai ini. Pantainya itu tadi perahu-perahu yang sebelah sana ya. Om Bro mau fotoin Superman dulu. Nah ini kemeriahan 17 Agustusan nih teman-teman. Kalau malam itu biasanya di lengkungan pipa ini atau lengkungan bambu ya, pipa ya, itu ada lampunya teman-teman. Jadi malam tuh suasananya pasti meriah nih kalau di Desa Watu Karung menuju ke Pantai Watu Karung. Manakah pintu masuknya? Apakah sudah terlewat? Kita sudah tiba di Pantai Karang Watu. Oh, Batu Karang. Ya sorry sayang. Watu Karang. Nah ini dia Watu Karangnya. Widih, estetik asik. Oke teman-teman, kita sudah tiba ya di Pantai Watu Karang, Pacitan, sama si Bulu, Superman. Halo sayang. Lagi melihat ya pemilahan sampah yang benar tuh. Ini jadi ada kayak gini untuk pemilahan sampah botol plastik gitu. Dan inilah dia Pantai Watu Karang. Kita akan turun dulu melihat pantainya teman-teman. Inilah dia ya vibes pagi di Pantai Watu Karang teman-teman. Tuh di jam 8:30, 8:39 waktu Indonesia bagian Pacitan. Sayangnya mendung ya, tapi arah ke Jogja cerah, mudah-mudahan cerah.
Oke teman-teman, dari pantai Watu Karang kita lanjut perjalanannya menuju ke Yogyakarta via JLS. Let's go dulu. Jadi di sepanjang pantai Watu Karang ini banyak ada homestay ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati suasana pantai yang tenang di Pacitan, pantai Watu Karang merupakan rekomendasi. Selain salah satunya adalah pantai Klayar. Ada pantai Banyu Tibo juga, nanti kalau waktu memungkinkan kita coba nanti. Nah ini teman-teman, ada resto, ada fasilitas juga sudah memadai. Itu ada jembatan estetik asik di sebelah sana ya sayang ya. Tuh kita lihat dulu ya, lihat dulu tuh jembatan estetik asik di pantai Watu Karang. Kita lihat aja dulu jembatannya. Nah ini teman-teman, tapi nak mampir ya. Tuh ada warung-warung ikan bakar juga. Jadi kalau teman-teman mau menikmati suasana pantai yang estetik asik, tuh dia teman-teman, jembatan pantai Watu Karang. Rumah gitu, mantap. Dlisen. Oh, Dusen. Desa apakah ini? Apakah masih desa Watu Karang? Coba kita nanti cek ya teman-teman semuanya. Kantor Desa Dersono. Masih Pringkuku, kecamatan Pringkuku. Awas turunan tajam ya, memang tajam nih teman-teman turunan. Kan nak lewat sini lagi sayang, langsung nak balik lagi sayang. Karena jatuh di tikungan lebih sakit daripada ditikung teman gitu. Wih, mantap. Ini turunan lengsar ini. Nggak kan naik kan, sini nggak lewat sini. Nah ini dia objek wisata Sungai Maron. Tapi kita nggak mampir ya, ini sungainya teman-teman. Kita di jembatannya aja. Nah ini dia Sungai Maronnya. Ih bening ya sayangnya, ternyata lumutnya. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro, Superman dan si Bolo sedang berada di jembatan Sungai Maron. Itu dia sungainya teman-teman. Ternyata yang hijau-hijau itu ternyata airnya bening sayangnya. Airnya bening teman-teman, jadi dia kelihatan hijau tuh karena ada lumut-lumut di bawahnya. Oke, kita coba akan zoom dulu seperti apa kualitas air di Sungai Maron, Pacitan, Kecamatan Pringkuku. Ini teman-teman, kualitas airnya itu di Sungai Maron, kualitas airnya seperti ini. Bening ya, tuh bisa dilihat. Tuh teman-teman, kualitas airnya sip. Semoga bisa terlihat ya. Jelas. Katanya Superman tuh kayak hidup teman-teman. Kalau sudah ada turunan pasti ada tanjakan gitu. Wih, tanjakannya mantap. Ayo Bolo, konon masuk dalam 7 tanjakan terekstrem di Indonesia katanya sayang. Itu tadi ada pelang ya, katanya ada tulisan termasuk 7 tanjakan terekstrem di Indonesia. Oke. Si Bolo nih udah dilatih ya, bener terekstrem nih, ekstrem nih sebenarnya nih. Ya percaya Om Bro, percaya. Mudah-mudahan. Semangat Bolo. Tadi Om Bro lihat ya ada signboard Pesona Ngiroboyo gitu ya saya. Pesona Ngiroboyo. Nanti seperti apa sih Pesona Ngiroboyo itu? Nanti teman-teman bisa lihat di video. Kalau Sungai Maron kan sudah biasa, udah banyak yang buat kontennya sayangnya. Ngiroboyo nih, coba nanti teman-teman cek. Om Bro cek, nanti Om Bro cantumkan di video. Ini ada Pantai Buyutan teman-teman. Jadi di sepanjang Pacitan ini memang terkenal dengan pantai-pantainya. Selain kabupaten dengan 1001 goa, di sini juga banyak pantai-pantai estetik asik. Pantai Buyutan itu seperti apa Om Bro? Nanti Om Bro cari di Google ya, seperti apa.
Bagus ya dibuat pagar merah putih gini ya desanya ya. Tuh lihat teman-teman, bagus banget. Dicat ya merah putih ya, bagus kreatif. Di Desa Widoro tadi ya saya, Kecamatan Donorojo. Jadi saat ini kita sedang berada di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Bersih desanya teman-teman. Ada kelapa ya tuh. Jadi bersih jadinya kelihatannya. Setiap rumah dia diisi saya. Nah, ini kita sudah menuju akses ke Pantai Banyu Tibo, teman-teman. Jadi kalau kita dari pos loket masuk itu kurang lebih sekitar 1 kilometer. Iya. Oh, janur. Kalau butuh kan janur, itu kan janur homestay aja ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba nih di Pantai Banyu Tibo. Banyu itu air, Tibo itu jatuh ya, pantai air jatuh teman-teman. Ini bersama Superman di sini, langsung di depan landmarknya bersama si Bolo. Itu pantai di belakang. Kita akan lihat detail pantainya seperti apa ya. Let's go. Tibo, Tibo, Tibo. Banyu Tibo. Estetik asik tuh, ada air terjunnya teman-teman, Pantai Banyu Tibo nih. Kita lihat detailnya ya. Jadi ada aliran sungai ya di sini teman-teman. Tuh aliran sungai yang langsung menuju ke pantai. Ada jembatan di sini. Pantai ya. Nanti kita lihat dari warung sebelah sana ya. Tadi kita parkir di sebelah sana ya teman-teman. Tuh si Bolo di sana dan ini dia. Nanti kita lihat footage-nya lebih dekat lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pantai Banyu Tibo. Tuh ada banyunya jatuh. Dan pemandangannya semakin ke sana semakin estetik asik. Tuh teman-teman. Ini ada warung-warung makan juga di sini. Ada spot foto di sini. Tuh pantainya. Nah, tadi kita parkir sebelah sana dan itu dia air terjunnya teman-teman. Jadi kita ngeres dulu ya teman-teman, ngeres lagi nih spot di Pantai Banyu Tibo. Inilah panorama air teman-teman, estetik asik. Dan inilah dia ya teman-teman semuanya, Pantai Banyu Tibo di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan berwisata ke sini, harap perhatikan bendera yang dipasang oleh pengelola pantai setempat itu untuk menjaga ombak pasang teman-teman. Nanti enak-enak foto malah terseret arus. Jangan sampai ya teman-teman, amit-amit. Dan setelah 2 batch, kita akan lanjut lagi perjalanannya menuju ke Yogyakarta via JJLS Gunung Kidul teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dari Pantai Banyu Tibo kita mau lanjut perjalanannya dulu menuju ke Yogyakarta. Bersama Supermam, Sibolo, kita let's go dulu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut perjalanannya ke Jogja. Pantai Banyu Tibo ini menurut Om Bro adalah pantai yang sangat luar biasa saya. Ada warung-warung, terus parkirnya tidak terlalu jauh dari akses pantai dan bisa langsung fotoan di landmarknya. Cuman sayangnya pantainya sepi, apakah karena kurang promosi atau mungkin lebih favorit pantai Kelayar. Nah itu yang Om Bro kurang paham. Jadi kalau teman-teman nanti mau trip ke Pacitan, Om Bro sarankan bisa datang ke 3 pantai itu ya, tadi Pantai Watu Karung, Pantai Kelayar, dan Pantai Banyu Tibo karena sejalur teman-teman. Inilah akses jalannya untuk menuju ke Pantai Banyu Tibo. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Pacitan, kita akan menuju ke Yogyakarta. Sekalian kita mau cari sarapan nanti di jalan. Dari Pantai Banyu Tibo kita akan menuju ke JJLS Gunung Kidul teman-teman. Jadi seperti inilah akses jalannya yang bisa teman-teman nanti lewati kalau teman-teman mengikuti jejak perjalanannya Om Bro dari Pacitan menuju ke Pantai Banyu Tibo dan menuju ke Yogyakarta. Jalurnya estetik asik di jalur pedesaan, sangat-sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman semuanya yang berjiwa adventure atau berjiwa explore, teman-teman bisa melewati desa atau kecamatan Rambi Harjo yang seperti terlihat di video ini teman-teman. Desa Rambi Harjo di daerah Pacitan perbatasan menuju ke Yogyakarta. Tadi Om Bro sempat lewat ya, di sini nih di Dusun Ngandong Rejo, Desa Song Bledek. Nah, Song Bledek itu ada Pantai Krokoh namanya teman-teman. Seperti apakah Pantai Krokoh? Nanti kita cari tahu di Google. Berapa kilo? Jadi di daerah yang Om Bro lewati saat ini ya, menuju ke JLS, desa apa tadi namanya tuh? Katanya banyak telaga di sini teman-teman. Tapi nggak kelihatan ada telaganya. Apakah telaganya itu ada di atas perbukitan? Sebenarnya kita mau nerbangin drone, tapi nggak ada warga yang bisa ditanyakan untuk izinnya. Tapi nama daerahnya di sini ini atau di tempat ini itu banyak ada di maps itu logo-logo saya. Logo ini gitu. Mungkin di atas perbukitan ini banyak ada kayak apa ya, kayak bendungan, dam, tapi dam-dam alam seperti itu. Jadi kita mulai melewati jalur yang sudah halus aspalnya teman-teman. Ayo si Bolo, semangat Bolo. Kita menanjak Bolo. Ih, mantap saya galernya. Mantap. Lihat ada telaga di bawah. Nah, di atasnya. Halo teman-teman, saat ini Om Bro sedang berada di jalanan yang estetik asik ya, perbatasan Pacitan dengan Yogyakarta, tepatnya di daerah Lembah Sungai Purba, Sadeng. Kita ngeres dulu di sini, tapi nggak lama ya. Kita
kebetulan tadi lihat ada ini teman-teman. Nah ini dia. Kebetulan ini panas tadi habis nanjak dia si Bolo biar Supermam nggak trekking lagi. Misalnya ini teman-teman, Sungai Purba Sadeng, lembah kering. Masuk situs geologi. Gimana ini alamatnya, lokasinya? Nggak tahu ya. Jeruk udah. Tuh Sungai Purba, lembah Sungai Purba ya teman-teman, di bawah sini teman-teman. Tuh, tapi emang nggak ada airnya ya teman-teman semuanya. Tapi di balik-balik perbukitan ini banyak ada telaga-telaga katanya Supermam. Dan ini jalur-jalur yang tadi kita sudah lewati, jalur-jalur tanjakan semua. Tuh dari sana tadi menanjak teman-teman, dan tuh dia ada jalan menanjak di sebelah sana. Tuh. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya dari lembah Sungai Purba Sadeng. Kita akan melipir di pinggiran Yogyakarta di jalur lintas selatan pantai selatannya Yogyakarta untuk menuju ke JLS nanti. Let's go. Oke ya, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Jadi kita explore dulu jalur-jalur yang memang belum pernah kita lalui bersama si Bolo. Wih, lembah Sungai Purba Sadeng. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di Kelurahan Pucung di Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kita sudah masuk Jogja ya. Tadi sempat nyasar, karena kita nggak lihat maps, itu diarahkan ke Pantai Serakung namanya. Seperti apa sih Pantai Serakung? Nanti teman-teman bisa lihat di video Om Bro, carikan di Google. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Giri Subo, ibu kota kecamatan. Jadi untuk tiba di Yogyakarta dari Kecamatan Giri Subo, kecamatan yang paling berbatasan dengan Pacitan teman-teman, itu membutuhkan jarak tempuh 78 kilo lagi. Tadi Om Bro lihat di patok-patok yang ada di pinggir jalan ya. Jadi seperti inilah ya vibesnya kalau kita melewati jalur lintas selatan Pacitan dari pantai-pantai yang ada di Pacitan, seperti Pantai Kelayar yang sudah kita kunjungi tadi, Pantai Watu Karung dan Banyu Tibo, ya kita akan melewati jalur-jalur seperti ini. Ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di JLS Pracimantoro. Kita kembali lagi mengaspal di JLS nih teman-teman semuanya. JLS Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita nyari makan dulu waktu ini. Sekarang kita biar pernah makan di JLS ya. Nyari view dulu. Ya mungkin ya mungkin lewat jalan kecil itu kan, jadi terus kan mungkin buat balai desa mungkin apa.
3 titik JJLS yang estetik asik tebing yang sudah dibelah teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ke JLS tuh banyak ada spot-spot foto tebing-tebing yang dibelah yang dipergunakan untuk jalan seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pilih mau fotoan atau mau ngambil momen ridingnya di mana seperti itu. Ini dia di depan lagi ada teman-teman. Jadi jalur ini cukup panjang ya. Nanti Om Bro cantumin berapa panjang jalurnya di video teman-teman. Gunung Purba ya. Ada rest area tuh kan di sebelah sini dia kiri dia tuh, dan nanti mampir di sana kan ya. Enggak sayang, dari paling barat di Kulon Progo Purba ya. Lembah Purba. Ayo nunggu rest area. Oke teman-teman, jadi kita ngeres dulu ya di jam setengah 12. Ini udah waktunya makan siang plus sarapan di Bakso Mantul CLS. Kita makan bakso dulu teman-teman semua. Bakso Mantul, bakso tapi nggak pakai mie yang putih ya, pakai mie kuning ya bakso ya. Satu bakso makan kuning. Oke teman-teman, kita makan bakso Mantul di JLS. Tuh kerupuk. Nah sayang, udah dicoba originalan, kuahnya udah sip. Namanya bakso Mantul ya di JLS teman-teman. Nanti kalau lewat JLS, Mantap betul. bisa makan di sini. Makan dulu teman-teman, jangan pernah menunda perjalanan dan makan siang. Ingat tuh. Katanya Superman. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita sarapan sekalian makan siang tadi di Bakso Mantul di jalur lintas JLS Gunung Kidul, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah sekarang kita mau menuju ke Pantai Parangtritis ya, untuk melihat situasi update-nya di sana, dan kita lanjut ke Jembatan Pandan Simo. Oke, sembari kita menikmati jalur JJLS yang masih panjang ini teman-teman, kita putar musik dulu ya mungkin ya, sembari menikmati dan melihat situasi update bagi teman-teman yang nantinya akan melewati jalur JJLS ini atau yang belum sama sekali pernah melewati jalur ini dan pingin tahu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itulah ya teman-teman semuanya, jalur JJLS Gunung Kidul yang jalannya mulus, jalurnya lebar, terus jalurnya juga panjang teman-teman, seperti yang sudah Om Bro jelaskan tadi di video perjalanan kita, beberapa artikel yang Om Bro ambil dari Google yang sempat Om Bro cantumkan di video. Seperti inilah jalurnya teman-teman.
Kadang-kadang kalau teman-teman baru pertama kali lewat sini tuh biasanya sangat-sangat excited ya. Jadi dalam artian sangat-sangat, waduh jalurnya bagus sekali. Nah ini ada, sepertinya ada jalan yang rusak, jadi dikasih pembatas. Nah itu dia teman-teman. Jadi tetap harus hati-hati. Walaupun teman-teman kesini itu bawa kendaraan yang bisa ngebut, tapi kalau bisa jangan ngebut. Nikmati saja perjalanannya, kalau ngantuk istirahat. Seperti itu sih sarannya Om Bro, agar tidak terjadi hal-hal nantinya yang merugikan untuk diri sendiri dan orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah jalur keluar dari spot wisata, sepertinya ada bis yang baru keluar dari arah pantai. Jadi di sebelah kiri jalur JJLS ini adalah pantai teman-teman. Nah kenapa nih mobilnya nih? Oh waktu wah, mau dibuat apa nih, Seng? Kayak mau dibuat sesuatu deh di sini. Nggak ada signboardnya, bener sini bener. Insya Allah. Ya Parangtritis ya dari sini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro saat ini sedang berada masih di JJLS apa nih nama daerahnya ya, Saptosari, Kapanewon Saptosari, Kecamatan Saptosari, untuk menuju ke Pantai Parangtritis. Nah ini dia HH Ocean View. Kalau teman-teman yang bertanya kemana HH Ocean View, di sini dah pintu masuknya atau akses jalannya teman-teman. Jadi kalau kita itu jarang, kalau memang nggak ada program biasanya dari program wisata diajakin ke tempat-tempat seperti Ocean View, Obelix, itu jarang banget. Lebih baik kita nyari pantai-pantai yang natural sayang ya, pantai-pantai yang masih alami seperti tadi itu pantai Watu Karung, pantai Banyu Tibo yang seperti itu. Kalau Om Bro sama Supermam motoran senangnya nyari tempat-tempat yang masih natural. Kalau nyari-nyari tempat-tempat tematik itu agak kurang teman-teman. Dan di jam 1:30 karena tadi kita lama ngeres di JJLS, ngantuk teman-teman. Karena jalannya lurus sepi gitu, jadi ngantuk. Jadi kita tadi ngeresnya agak lama dan ini udah mulai agak sore. Kita menuju ke Parangtritis dulu untuk ambil foto saja bersama si Bolo dan melihat situasi update-nya sebentar di Parangtritis, dan kita akan lanjut untuk menuju ke Kulon Progo teman-teman semuanya. Nah ini dia, ada Indomaret di sini di jalur JJLS yang ada di arah menuju ke Bantul ya, itu sudah cukup ramai, banyak ada dagang-dagang, kuliner, dan ada Pertasop seperti itu. Nah ngomong-ngomong Pertasop, ini si Bolo sudah harus di review lagi, harus sudah ditambah lagi BBM-nya. Kita mau nyari Pertasop dulu. Pantai Gesing ke kiri, Pantai Parangtritis lurus, Panggang Yogyakarta ke kanan. Jadi seperti ini update jalannya JJLS menuju ke Pantai Parangtritis teman-teman. Ini weekend tapi sepi. Nggak tahu nanti kalau misalnya pas musim-musim liburan sekolah atau mungkin kalau hari kerja juga mungkin sepi ya teman-teman. Karena mungkin sudah banyak ada peralihan, yang mana dulu Pantai Parangtritis ini adalah pantai populer yang ada di Yogyakarta, tapi sekarang sudah banyak ada pantai-pantai semenjak JLS dibuka itu, banyak ada pantai-pantai baru seperti tadi itu ada Pantai Baron kayak gitu teman-teman. Ada pantai, ya banyaklah pantai-pantai yang ada di pantai selatan atau jalur lintas selatannya Yogyakarta, Gunung Kidul. Tuh. Ayo jalan biar nggak ngantuk. Ayo Bolo, semangat. Oke ya, ini kita mau ke Pantai Parangtritis. Mana? Masa coba dulu. Ya. Jadi seperti ini ya jalur kalau teman-teman mau ke Obelix Sea View. Ada pohon jati, sengon. Sama kayak kemarin waktu kita di Jengki ya, Trenggalek sayangnya. Seperti ini teman-teman jalur-jalurnya. Cuma ini jalannya memang jalan pintas ya, bukan jalan nasional. Kalau tadi kita lurus itu bisa ke Parangtritis, tapi
lewat jalan besar. Sekarang Om Bro pinginnya mau belusukan aja lewat jalur-jalur hidden gems. Siapa tahu di sini ada hidden gems buat fotoan saya. Kita lanjut dulu teman-teman. Sip. Nah ini Obelix Sea View teman-teman. Kalau yang mau ke Obelix Sea View, ini dia salah satu spot tematik yang ada di Yogyakarta. Nah, orang-orang Jakarta itu senang dia teman-teman. Ini ada Edge Yogyakarta, Edge Resort, Watu Gupit, Landasan Paralayang, Bukit Paralayang. Tuh teman-teman. Jalannya es krim. Nah, apa-apa, mana-mana sih bolo. Bisa naik lewat sini dah. Lebat orang ini naik sepeda ada sih dari Parangtritis ke Obelix. Nah ini ada rem-rem yang ngeblong tuh biasanya di sini teman-teman, karena jalurnya turunannya cukup ekstrim ya. Sama kayak kemarin waktu kita ke sini saya ekstrim jalurnya. Isi bensin barusan teman-teman, karena sudah tadi lagi 2 bar ya. Dari 6 bar kita isi dulu, refuel penuh buat si Bolo. Jadi untuk pengisian bensin karena di pom ini itu di 25.000 sayangnya. Terakhir kita ngisi tadi di Pacitan pagi. Ini ada retribusi juga, pos retribusi 8.000 ya per orang saya tadi ya. 8.000 teman-teman. Nah, ini ada beberapa spot-spot wisata di sini. Dan beginilah jalurnya kalau teman-teman menuju ke Pantai Parangtritis. Di mana kita sayang? Parangtritis, pantai. Yes, si Bolo sudah sampai Jogja. Si Bolo udah nyampe Jogja aja. Alahin gogo. Ya, gogo bro, gak pernah ke Pantai Parangtritis, tapi sudah pernah ke Bogor. Ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Jadi inilah dia ya teman-teman, suasana siang menjelang sore di Pantai Parangtritis. Kita cari jalan keluar dulu sayang. Kayaknya lurus nih bisa ya. Coba siapa tahu nih jalannya ini tembus kan. Jadi di Pantai Parangtritis ini teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat view pantai secara penuh itu teman-teman bisa dari Obelix atau ada bukit namanya Bukit Puncak di Parangtritis. Jadi nanti teman-teman bisa memilih beberapa puncak-puncak view atau viewpoint untuk melihat pantai dari ketinggian. Nih teman-teman, kita sudah berada di Pantai Parangtritis. Itu dia landmarknya ya. Sayangnya kita nggak bisa fotoan di sana, cuma di Gapura tadi. Dan kita akan lanjut ke Pandan Simo. Kolam renang, kolam renang kayak terpal cikl. Hah? Iya, pakai terpal tapi. Nih. Nah ini kita sudah kembali ya ke jalur utama Jalan Raya Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul teman-teman. Kecamatannya Kretek, kabupatennya Bantul. Nah ini kita sudah mulai masuk tadi kan ada pengerjaan proyek teman-teman. Jadi kita kena lagi retribusi untuk masuk ke Pantai Pandan Simo dan Pantai Depok. Ada Pantai Depok di Jogja. Sik. Berarti kita ke sini sayang ya. Kanan. Oke, sip. Nah ini dia. Ini apa nih? Sekalinya itu ya yang gede itu ya. Tuh kali yang gede di Bantul Yogyakarta. Kali apa namanya sayang? Kali Opak namanya. Kali Opak namanya teman-teman. Tuh ada seperti dekorasi landmark itu ya. Sangat luar biasa. Mantap. Ini kalinya gede banget, kayaknya pakai instan mantap mah. Pakai instan mantap mah kayaknya. Deswita Opak. Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro tadi sudah sampai ya di Pandan Simo jembatannya, tapi karena masih belum dibuka teman-teman,
Dan ini adalah akses dari Pantai Parangtritis, Pantai Cemoro Sewu, Pantai Baru, Jogja di Bantul. Tadi Om Bro mentok di Pandan Simo belum dibuka. Akhirnya kita balik lagi. Jadi sekarang kita mau nyari tempat ngeres dulu sama Supermam. Mau melihat rute berikutnya untuk kemanakah kita selanjutnya dan kemana kita bermalam di kesempatan malam hari ini di Jogja. Oke, kita lanjut dulu. Anginnya kencang banget nih motor si Bolo sampai apa namanya kena terpaan angin tuh sampai miring-miring teman-teman. Ngeri banget nih di Parangtritis anginnya di kesempatan sore hari ini. Pantai Gua Cemara. Nah, kita coba di Pantai Gua Cemara ya teman-teman. Ngeres dulu sebentar. Oh, karena nggak dapat nih bayar dah dikit lagi emang ini sayang. Jadi coba liatin tunjukin tiketnya dulu ya, udah bayar di depan gitu. Dibayar apa lagi gitu. Pantai Goa Cemara. Oke teman-teman, kita lagi berada di Pantai Goa Cemara. Tuh, pantainya sebelah sana. Om Bro mau ngeres dulu sini sama Supermam. Ngadem-ngadem nih teman-teman. Mungkin nanti kalau memang si Bolo emang nggak diizinkan melebihi lebih jauh daripada Gogo Bro mungkin ya. Jadi jembatan Pandan Simonya belum bisa kita fotoan di sana. Mungkin nanti sama si Gogo Bro kita akan fotoan di jembatan Pandan Simo. Dari Pantai Goa Cemara kita akan lanjut lagi ke area Kulon Progo teman-teman. Jadi kita akan melewati suasana pedesaan ya sayang ya. Lurus kan ini kan? Ke kiri di sini. Oke, itu pohon kelapanya bagus di sepanjang jalan. Tuh, jembatan Pandan Simo bisa terlihat teman-teman sebenarnya dari area sini ya sayang ya. Cuman sayang sekali belum dibuka. Mudah-mudahan nanti Om Bro bisa zoom dan hasilnya nggak pecah. Jembatan Pandan Simo. Saat ini kita sedang melintasi jalur lintas Poncosari, Kelurahan Poncosari ya, di Bantul. Jalan Pandan Simo. Bagus jalannya sayang ya. Di Kelurahan Poncosari, Pandan Simo. Sekarang lagi ditanam jagung sawahnya. Musim kering. Ini bagus ya jalurnya pedesaan. Oke teman-teman, kita sudah tiba di jalan utama Bantul. Semoga bisa terlihat landmarknya. Dan ini dia kali yang tadi saya Kecamatan Serandakan, Kapanewon kalau di Jogja namanya Kapanewon teman-teman. Kecamatan itu. Kelurahan atau desa namanya Kalurahan. Nah ini dia sungai yang tembus yang berada tepat di bawah kita. Ini adalah sungai yang tembus ke jembatan Pandan Simo. Oh ditanggul sayang. Tuh ditanggul tuh kan. Kemarin tuh sempat ditanggul untuk pas pembangunan jembatan Pandan Simo ya. Anda memasuki Kabupaten Kulon Progo. Semoga bisa terlihat teman-teman. Dari Bantul kita memasuki Kulon Progo. Jadi sudah 3 kabupaten ya. Tadi kita lewat Gunung Kidul, lewat Bantul, lewat Kulon Progo sekarang. Besok tinggal lewat Sleman dan Jogja. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalur lingkar luar Kulon Progo. Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi kita jalan-jalan dulu Jogja 360 mungkin ya. Karena tadi kita sudah lewat jalur selatan, lewat Bantul, Pandan Simo, dan ini jalur lingkar luarnya Kulon Progo teman-teman semuanya.
Di daerah apakah ini namanya? Nanti kita lihat ya. Ini namanya daerah Wates, Kecamatan Sukorno, teman-teman. Sukorno, Kalimenur. Wis akas nih, mantap. Coy, kalau akas tuh mantap coy, dia anak mau ngalah dia. Oke teman-teman semuanya, dari Kecamatan Sentolo kita mau menuju ke area Nanggulan di Kulon Progo. Salah satu spot suasana pedesaan estetik asik ya. Mudah-mudahan nanti cuaca mendukung dan di sana sawahnya masih belum panen, jadi kita bisa mendapatkan view estetik asik. Kita lanjut dulu ya, mengejar waktu karena ini udah sore teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat momen sunset atau mungkin masih mataharinya masih tinggi dan kita tidak kemalaman sampai di Jogja. Oke, let's go teman-teman semua. Saat ini kita sedang berada ya di jalur lintas jalan lurus Kecamatan Nanggulan teman-teman. Jadi perbukitan menoreh atau perbukitan yang mengelilingi Candi Borobudur di depan sudah mulai terlihat samar-samar. Mudah-mudahan nanti pas Om Bro sampai di spot Nanggulan, view-nya perbukitannya bisa terlihat dengan jelas. Ya, kita meminta tapi Tuhan yang atau alam yang menentukan. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Jadi beginilah vibes di jalur lingkar luar Kulon Progo menuju ke Magelang, Borobudur. Kabut-kabut teman-teman. Orang bakar sampah. Tapi sampah daun aman sih. Ya. Sini belok kiri nggak? Oke teman-teman, nah ini adalah view estetik asik ya untuk menikmati menoreh view. Tuh perbukitan luar biasa. Sini juga ada kalau mau nyewa-nyewain motor listrik ya, kalau orangnya bawa mobil saya. Oh, ini ada spot-spot foto nih di sini. Tanana, lucu. Udah di sini dia peronotan view tuh sayang. Oh ya, ya. Ya, peronotan tuh ya. Ya kalau misalnya pas sawah dia. Kalau pas sawah dia. Sini parkir nih, sipit nih. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang berada di spot persawahan dengan panorama perbukitan. Nama spotnya itu Menoreh View teman-teman. Nanti Om Bro cantumin ya di video ya nama spotnya kalau teman-teman mau kesini. Jadi ini adalah spot estetik asik suasana pedesaan tuh jalannya teman-teman, yang berada di Kulon Progo. Tepatnya di Kecamatan Nanggulan tuh perbukitan, dikelilingi perbukitan yang estetik asik tentunya tuh. Widih, mantap. Cuman sayangnya saat ini sedang musim menanam palawija ya, tuh mungkin nanam kacang sayangnya. Lagi nanam kacang dan tanaman palawija untuk menggemburkan tanah kembali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini pas lagi menanam padi di spot ini, wih mantap estetik asik. Nanti mudah-mudahan Mas Topik bisa info ke Om Bro pas orang nanam padi nanti berapa bulan panen, biasanya 3 bulan 4 bulan. Nah nanti sebelum itu kita kesini pas padinya lagi menghijau teman-teman. Tuh estetik asik. Tuh awannya keren sekali teman-teman. Wih mantap. Itu dia jalannya. Superman bersama si Bolo. Jos. Siap-siap. Jadi kita sudah sampai ya di Kulon Progo. Mungkin sebentar lagi kita udah prepare untuk siap-siap. Mungkin kalau enggak di Kaliurang, Cangkringan. Karena tadi kita sudah ke Gunung Kidul sudah, ke Kulon Progo sudah, ke Bantul sudah, tinggal kurang Sleman dan Jogja ya teman-teman. Jadi kita mau Jogja 360, kita habisi semua jalurnya
untuk di Jogja. Supermam tadi vape-nya jatuh teman-teman, pusing dia nggak dapat nge-vape. Ya mudah-mudahan sekarang udah hilang pusingnya karena dapat view estetik asik, sudah dapat vitamin dan sudah dapat nikotin. Udah beli tadi vape ya. Buat yang mau sponsori Supermam vape, monggo. Nah, kalau teman-teman pernah nonton salah satu film layar lebar ya di Netflix, judulnya Umroh lupa, tapi Umroh pernah nonton sama Supermam. Ada tempat seorang cowok yang lagi meratapi nasib ya sayang ya, karena ditinggal nikah. Itu dia pohon itu, kalau nggak pohon itu, pohon yang sana teman-teman. Ya sih kayaknya sana. Ya nanti kita muter sana sayang. Tuh mataharinya tertutup awan lagi teman-teman, tapi tetap estetik asik lah pokoknya. Oke teman-teman, dari Menor Review ya sayang, kita lanjut perjalanan dulu. Dah yuk, momen sunset, dan kita mau cari makan dulu sebelum nanti kita check in. Ya nggih. Sebelum nanti kita check in, kita mungkin check innya di daerah Sleman ya, biar dekat sama Mas Topik. 2,5 juta, bukan Supra Celeng lagi. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin nanti kita akan lewat ke Jembatan Krio. Mudah-mudahan masih dapat momennya. Dan kita lanjut ke makan di Sate Gede ya, Pasar Minggir gitu namanya teman-teman. Kita mau makan sate dulu di sana. Mudah-mudahan juga belum tutup. Dan kita akan lanjut dulu. Seperti inilah view-nya di belakang kita. Estetik asik. Nah, kalau teman-teman misalnya bawa mobil nih, mau ke Menor Review sayang ya. Ada di depan ini namanya Geblek Menor Review. Teman-teman bisa parkir di sana. Nanti bisa naik sepeda listrik untuk menikmati view seestetik asik yang seperti ada di belakang itu. Nah ini dia tempat untuk nyewa sepeda listriknya teman-teman. Si mas. Nanti ada jembatan Krio, yang mana jembatan ini adalah jembatan yang di bawahnya adalah Kali Progo teman-teman. Kali atau sungai yang terbesar mungkin di daerah Yogyakarta, katanya Mas Topik. Maunya umroh sama Supermam itu ke Jembatan Duat, jembatan gantung tertua yang ada di Yogyakarta. Tapi karena waktu dan jarak tempuh, jadi kita putuskan untuk ke Jembatan Krio aja. Sepertinya juga estetik asik. Coba nanti kita lihat ya teman-teman semuanya. Nah ini di depan kita akan memasuki Jembatan Krio. Nih Jembatan Krio nih teman-teman. Jembatan yang sangat panjang. Di bawahnya ada Kali Progo. Ntar kita fotoan di depan ya. Itu sayang kalinya sayang di bawah sayang. Itu view-nya sayang di sebelah kanan sayang. Oke teman-teman, jadi kita dapat momen ya di sore hari ini di jam 5 waktu 5.18 waktu Indonesia bagian Kulon Progo. Dan ini mungkin perbatasan dari Kulon Progo Sleman, karena biasanya seperti itu teman-teman. Dan inilah panorama di Jembatan Krio. Estetik asik kan, momen sunset di sore hari ini teman-teman. Kita ambil foto dulu ya. Ini teman-teman, Jembatan Kebon Agung 2. Tak tahu bro kenapa di Google Maps namanya Jembatan Krio. Tuh ada Kali Progo di sebelah sana dan panorama perbukitan di sebelah sana. Estetik asik ya panoramanya. Mudah-mudahan suaranya Om Bro bisa terdengar dengan jelas. Ya. Oke teman-teman, dari Jembatan Krio atau Jembatan Kebon Agung 2 kita akan cari makan dulu ya. Di Kecamatan Minggir namanya saya. Gir Ratabrak Ratabrak Minggir, Ratabrak Minggir gitu ada lagunya kan. Oh, Raminggir tabrak ya. Kebalik. Sorry. Sate Gede Pasar Minggir, Mustika Rasa Indonesia. Ini dia teman-teman. Kita mau makan dengan view estetik asik dulu ya. Sop tulang menjangan rusa berarti? Beneran? Beneran. Oh. Rusa boleh. Kambing aja dari biar naik. Kambing.
dari dapur sate gede sayang ya, Mistika Gede. Pasar Minggir, Gede pasar Minggir. Mistika Rasa, Mustika Rasa. Ada filmnya di Netflix kemarin ditonton. Rahasia rasa. Rahasia Rasa. Ini apa nih tadi kita pesan? Sate, sate apa? Sup. Tanah Abang. Sup Tanah Abang. Mantap. Wih, makan gede kita sayang. Ya, dibagi-bagi dulu, Ibu duluan. Yang sudah lapar, yang kepalanya sudah pusing, harus kena nasi, silahkan. Besar banget ya porsinya ya. Mama waktu 2 Acar kesukaannya Om Bro. Sup tulang menjangan. Mbak ya. Ini dagingnya dapet juga. Coba coba. Satenya juga, cuma saya nggak ada sate kambing. Ada ya sate menjangan ya. Jangan sama tinggal ayam. Mbak. Ya. Nah ya, sip, kita makan ya. Jadi sebelum kami check-in ke hotel ya teman-teman, kita sempatkan dulu untuk jalan-jalan malam sekalian nyari cemilan-cemilan khas Jogja bersama Supermam. Jadi karena keterbatasan memori dan baterainya Om Bro di kamera DJI-nya, kita lanjut dengan menggunakan kamera HP dari Supermam. Jadi beginilah suasana malam di Simpang Tugu, Yogyakarta. Jadi momen ini adalah momen yang kami rindukan ya, karena dalam setahun ini kita belum sempat untuk jalan-jalan ke Yogyakarta lagi. Kalau dari tahun 2004 itu kita 4 kali ke Jogja dalam setahun teman-teman. Oke, jadi seperti inilah suasana Jogja sekilas. Kita mau menikmati malam di Jogja dulu, nggak banyak kita konten di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan lanjut untuk check-in di hotel untuk mandi-mandi dan beres-beres dulu sebelum nanti kita akan planningkan acara berikutnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita sampai di Jogja, kita menginap di Hotel Safira. Nah ini ya, unitnya Om Bro masih check-in dulu, Om Bro dapat di harga 225 teman-teman. Review kamar ya, tipis-tipis ya sayang. Ini dia kamar kita teman-teman. Tuh. Bersih ya. Unit kamar standar di lantai 1, lantai bawah, langsung parkiran motor. Di sini ada TV, ada meja rias. Ada gantungan baju dan ini dia kamar mandinya. Iya. Tuh. Ada hot water, cool water, asik. Kloset duduk, tapi nggak ada amenities ya. Tak Om Bro. Nah ini dia unitnya teman-teman. Dan si Bulu langsung parkir depan kamar.